Di umur aku sekarang, 25, aku udah pernah coba 5 bisnis. Ada yang gagal, tapi ada juga yang berhasil. Nah, kok bisa? Alasannya apa? Video kali ini aku bakal bongkar alasan dibalik kegagalan dan juga keberhasilan dari semua bisnis yang pernah aku coba. Penasaran? Let's go! Oke, aku akan mulai dari bisnis yang sekarang aku masih jalanin ya. Yang pertama itu bisnis edukasi online course. Oke, mungkin kalian paling tahu bisnisku yang Lady Boss Project. Nah, ini di bidang edukasi, khususnya online course ilmu keuangan bisnis untuk pemula. Nah, selain online course, sebenarnya produknya ada juga workshop atau webinar yang topiknya seputar bisnis dan keuangan, dan ada juga buku bisnis khususnya untuk business owner wanita. Aku udah jalanin Lady Boss Project dari 2021 akhir ya, jadi sekarang udah 2 tahunan gitu, dan jujur of course banyak suka dukanya. Aku bakal mulai dari kelebihannya dulu ya. Yang pertama itu modalnya minim gitu, jadi bisnis edukasi atau online course khususnya itu bisa kamu mulai dengan modal yang benar-benar seadanya banget gitu, dan nggak harus stok barang karena kan produk yang dijual itu produk digital gitu kan. Nah, tapi meskipun begitu tetap harus effort besar di awal untuk memproduksi videonya. Dan kelebihan yang kedua itu dia lumayan autopilot ya, tanda kutip gitu, karena menurut aku bisnis yang benar-benar 100% autopilot itu mitos ya gitu. Nah, tapi kalau bisnis edukasi khususnya online course itu jujur aku sudah bisa lepas sekitar mungkin 70% karena capeknya itu di awal pas proses produksi video, tapi setelah itu udah jauh lebih santai gitu. Beda lah workload-nya dengan bisnis-bisnis yang seperti kalau bisnis produk kan harus packing barang, ngatur stok gitu-gitu, dan juga kalau misalnya bisnis jasa harus keliling-keliling Jakarta nyamperin klien gitu. Oke, kita masuk ke challenge-nya. Nah, yang pertama adalah ilmu dan kredibilitas. Of course, kalau kamu mau punya bisnis edukasi, ya orang harus percaya kalau ilmu yang kamu bagikan itu berbobot. Which is why aku ambil sertifikasi dan juga bangun personal branding biar orang percaya sama aku. Challenge yang kedua adalah image penjual ludah. Nah, di sini aku mau luruskan ya, kalau bisnis edukasi khususnya online course itu bisnis yang legit ya gitu. Karena universitas aja buka kelas online gitu, dan juga udah banyak bisnis lain yang berhasil mendapatkan pendanaan jutaan US dollar dari investor dengan jualan produk online course. Kenapa online course bisa ada image jelek? Nah, sebenarnya berawal dari ada beberapa oknum yang gak akan aku sebut yang buka kelas dengan iming-iming janji-janji surga, tapi ternyata malahan dipakai untuk menarik korban untuk penipuan, pyramid scheme, atau mungkin peluang-peluang bisnis yang ngezong. That's why kelas Lady Boss Project hanya jualan ilmu aja gitu. Aku nggak pernah janji-janji surga, nggak pernah menjanjikan kamu bakal cepet kaya, sukses, atau apa. You get exactly what you pay for. Ya ilmu keuangan dan juga ilmu accounting dan cara prakteknya di bisnis kamu. Challenge yang ketiga itu musim rame. Nah, sebenarnya semua bisnis itu ada musim rame, tapi kalau di bidang edukasi, musim ramenya itu cukup ekstrim ya. Nah, jadi kalau misalnya di sekitar akhir tahun, Natal, sampai Lebaran lah gitu, nah itu tuh sepi karena orang tuh nggak semangat belajar. Nah, setelah Lebaran dan masuk ke pertengahan tahun, itu baru rame saat orang tuh lagi semangat belajar. Which is also alasannya kenapa aku bangun bisnis kedua aku untuk menstabilkan income aku, dan aku sengaja pilih bisnis yang musim ramenya itu bertolak belakang dengan edukasi, which is dekorasi event. Jadi ini aku itu bisnis jasa dekorasi meja, backdrop, dan dekorasi perlengkapan pesta lainnya. Nah, biasanya klien aku itu dekor untuk acara ulang tahun, sweet 17, bridal shower, baby shower, dan banyak acara-acara kreatif lainnya. Nah, sebenarnya aku udah pernah terjun ke bisnis dekorasi itu 2 kali. Yang pertama itu gagal, dan yang kedua itu masih berjalan, yaitu Aileen Studio. Alasan yang pertama gagal itu sebenarnya karena pandemi. Nah, jadi bisnis events aku yang pertama itu mulai tahun 2018. Dan inget ya, 2020 kan pandemi ya, terus tiba-tiba semua nggak boleh acara, nggak boleh kumpul-kumpul. Wah, itu sih bener-bener stres banget karena serentak tiba-tiba semua klien minta undur, ada yang minta refund, dan padahal aku tuh udah di booking sampai 1 tahun ke depan gitu. Pokoknya itu bener-bener pusing banget lah gitu. Dan juga venue tempat acara itu juga muncul kebijakan yang aneh-aneh. Bahkan ya, ada satu venue yang aku blacklist gitu karena bener-bener
kebijakannya itu bener-bener nggak masuk akal banget gitu. Jadi mereka request untuk vendor dekor nyapu dan bersihin venue-nya setelah acara gitu. Nah, aku udah jalanin bisnis events udah bertahun-tahun ya, dan nggak pernah sekalipun aku ketemu venue tempat lokasi acara yang nggak mau bertanggung jawab atas kebersihan venue-nya sendiri gitu. Karena kan klien udah sewa venue, nah itu harusnya udah termasuk dengan kebersihan venue-nya gitu. Oke lah kalau bongkar pasang dekor kayak gitu dan tidak nyampah gitu, oke lah itu tanggung jawab kita sebagai vendor dekor gitu. Nah tapi masa kita disuruh nyapu dan bersihin venue kamu gitu, itu kan harusnya tanggung jawab kalian sebagai vendor venue gitu. Dan ini bukan restoran loh, ini tuh function hall hotel bintang 5 dan lumayan terkenal gitu. Nah tapi aku nggak mau spill di sini, pokoknya intinya udah aku blacklist lah venue yang itu, dan aku nggak akan pernah mau dekor di venue yang itu lagi gitu. Nah intinya gitu, pokoknya muncul drama banyak aneh-aneh lah di industri event selama pandemi, dan itu juga yang menjadi pemicu masalah berikutnya kenapa bisnis aku itu bubar, karena ada ketidakcocokan dengan aku dan partner. Karena pandemi itu bikin muncul masalah keuangan, and as you know, kalau dalam bisnis kalau udah melibatkan yang namanya duit, sifat aneh-anehnya orang itu kadang suka muncul gitu. Dan singkat cerita, aku nggak cocok dengan partner soal pembagian profit dan juga kebijakan team building. Dan akhirnya singkat cerita ya kita pisah jalur. Kenapa aku putuskan untuk mulai bisnis ini lagi? Ya pertama menurut aku masih berpotensi gitu. Karena aku jujur, aku lihat industri hiburan, khususnya events, itu masih sangat berpotensi. Dan juga pandemi kan udah kelar gitu ya. Dan juga bisnis ini tuh sesuai dengan skill dan pengalaman aku, dan kali ini aku bisa terjun ke industri yang sama dengan membawa ilmu pengalaman dari kegagalan aku yang pertama. Dan aku juga bisa leverage personal branding aku untuk memposisikan brand Alien Studio sebagai bisnis yang gak hanya jasa dekor, tapi juga jualan manfaat, value, customer experience, dan lain-lain. Sebelum aku lanjut cerita ke bisnis-bisnis aku yang gagal, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan tips bisnis dan keuangan lainnya. Oke, jadi sekarang aku akan lanjut cerita ke bisnis-bisnis yang gagal dan juga gagalnya karena kenapa. Oke? Nah, jadi dulu aku pernah coba bisnis social media agency. Nah, buat kamu yang gak tahu, basically itu ya jasa kelola sosmed gitu. Nah, biasanya kliennya itu brand atau bisnis lain yang butuh dibantu kelola sosial medianya. Dan tugas social media agency adalah untuk cari ide konten dan lalu produksi kontennya sampai jadi. Ada agency yang sebenarnya include jasa bales komen, jasa posting, bales DM, begitu. Nah, tapi waktu itu aku dan partner aku itu fokus untuk produksi konten aja. Jadi kalau misalnya kontennya sudah jadi, udah selesai produksi, ya kita kirim ke klien untuk mereka posting sendiri. Sebenarnya bisnis social media agency itu masih sangat berpotensi, apalagi di era sekarang gitu ya. Dan dulu tuh demand-nya dari zaman dulu aja itu udah tinggi banget, apalagi sekarang gitu kan. Dulu aku baru jalanin bisnis itu sekitar sebulan aja udah dapet 3 klien gitu. Nggak cuma demand-nya aja yang tinggi, tapi kamu bisa mulai bisnis ini dengan modal HP, yang penting kamu ngerti cara bikin konten gitu. Nah, mungkin kamu pikir, kalau memang sebagus dan seberpotensi itu, kenapa nggak dilanjutin? Nah, alasan gagalnya itu yang paling pertama adalah workload-nya itu gila. Ini aku sekarang ngerasain kelola akunku sendiri yang personal branding, yang Kels Patricia gitu aja udah capek banget gitu. Dan meskipun aku udah punya tim untuk bantuin aku, tetap aja yang nyari ide konten dan bikin skrip kan tetap aku gitu. Dan itu pun berasa banget capeknya, dan itu tuh baru satu loh, baru satu akun. Kalau kamu punya agency, berarti kamu kelola banyak akun, dan itu tuh bener-bener capek banget. Waktu itu aku ingat pas di bulan pertama udah langsung dapet 3 klien kan. Nah awalnya itu seneng, tapi senengnya cuma bertahan kayak sesaat gitu, habis itu pusing, stres gila gitu, karena workload-nya itu gila banget. Bayangin, kamu harus bisa produksi 3 konten untuk 3 brand yang berbeda-beda kayak gitu, itu bener-bener gila banget gitu. Dan aku nggak bisa membayangkan diri aku menjalankan ini secara jangka panjang, karena aku nggak mau jadi workaholic yang segila ini selamanya kayak gitu. Dan juga aku nggak cocok dengan partnerku. Waktu itu aku tuh partneran sama temen gitu ya. Nah, persetujuan di awalnya itu dia cari klien dan aku produksi konten gitu kan, untuk awal-awal saat kita belum punya tim gitu. Nah, padahal aku tuh inginnya begitu kita dapat klien, ya cari tim gitu untuk bantu produksi kan. Nah, awalnya dia kayaknya setuju, tapi kenyataannya enggak gitu, karena dia
terus-menerus mencari klien kayak gitu dengan cara membanting harga semurah mungkin, dan akhirnya akunya kecapean tapi dianya nggak rela untuk nyari tim karena biar cuannya lebih banyak kayak gitu, dan ujung-ujungnya ya akhirnya kita singkat cerita ya pisah jalur karena kita nggak bisa mencari jalan tengah di situ. Aku ada beberapa tips buat kamu yang mau coba bisnis ini gitu ya. Pertama, yang paling penting, pilihlah partner yang tepat. I don't think ini possible untuk kamu kerjain sendirian ya, karena bisnis agency itu workload itu wadidaw banget. Kamu harus minimum punya satu partner, dan juga pastikan kontribusi pekerjaannya itu jelas. Oke, kamu kontribusi apa dan dia kontribusi apa. Dan juga segera cari tim. Oke, meskipun kamu bisa memulai bisnis ini dengan modal seminim mungkin, begitu kamu udah dapat klien lebih dari satu lah gitu, segera cari tim secepat mungkin karena kamu pasti keteteran. Oke, minimum ada yang bantu kamu cari ide konten, produksi, editing. Next, bisnis yang berikutnya ini sebenarnya sekarang itu lagi booming banget gitu ya. Tapi di zaman aku coba 2017 dulu, ini belum se-up itu, jadi aku udah duluan ya gitu. Nah, tapi ya singkat cerita gagal juga, dan ini bukan lain dari bisnis skincare. Jadi dulu aku pernah punya brand skincare yang konsepnya itu aku maunya tuh super natural, organik, tanpa bahan kimia sama sekali, biar seaman mungkin. Idenya bagus ya, tapi gagal total, and let me tell you why. Alasan gagal yang pertama itu karena aku terlalu idealis gitu, karena aku maunya itu all natural, organik, tanpa bahan kimia sama sekali gitu. Akhirnya cost-nya itu ketinggian dan itu di atas kemampuan belanja customer aku gitu. Dan juga karena aku pakai bahan yang semuanya natural, jadi expire-nya itu cepat gitu, dan ujung-ujungnya karena nggak laku gitu, ya aku yang pakai-pakein sendiri. Dan alasan gagal kedua adalah harusnya dulu aku outsource aja itu produksinya gitu, biar nggak ribet gitu kan, outsource ke maklon atau ke pabrik kayak gitu. Nah, cuman waktu itu aku pikirnya mau hemat, tapi malahan jadi lebih boros gitu. Jadi aku produksi sendiri gitu di rumah dengan peralatan yang aku beli sendiri, formulanya juga aku bikin sendiri, aku rancang sendiri, aku research sendiri, dan akhirnya itu bikin biaya R&D yang gede banget gitu, malahan bikin repot gitu ya. Harusnya bener-bener dulu aku harusnya outsource aja sih. Tips buat kamu yang mau coba bisnis skincare, kamu harus tahu production is the easy part gitu. Mungkin kamu pikir bikin bisnis skincare itu yang paling susah itu produksi skincare-nya. Salah, itu gampang gitu ya, karena zaman sekarang itu banyak banget maklon skincare, pabrik skincare yang menerima request untuk produksi atau formulasi skincare untuk kamu. Jadi kamu udah nggak usah pusing, kamu tinggal request aja kamu mau skincare apa, dan mereka yang pusing bikin formulasinya kayak gitu. Dan juga zaman sekarang itu udah banyak banget, dan minimum order quantity-nya juga dikit gitu, nggak kayak zaman dulu yang harus ribu-ribuan gitu kan. Makanya dulu aku pikir nggak usah outsource kayak gitu. Nah, tapi ternyata sekarang mendingan kamu outsource aja, lebih hemat. Tapi aku bilang produksi is the easy part. Yang susah, the most difficult part itu marketing. Modal marketing kamu itu harus kenceng, karena zaman sekarang kompetitor skincare itu bener-bener ketat banget, banyak banget bisnis skincare gitu, karena produksi skincare tuh sekarang gampang gitu. Nah, tapi kalau kamu mau bersaing gitu, di antara begitu banyak brand-brand skincare yang banting harga di TikTok Shop, ya kamu modal marketingnya harus kenceng. Ketiga, harus sangat niche. Lagi-lagi, brand skincare itu udah banyak banget. Kalau kamu jual skincare yang biasa-biasa aja, kamu pasti kalah bersaing. Jadi kalau kamu mau kelihatan unik dan bersaing, kamu harus memecahkan masalah yang sangat spesifik. Kamu harus jelas banget, kamu mau menargetkan masalah kulit apa. Contohnya, kamu menargetkan skincare untuk kulit yang berjerawat, seperti si makeup. Atau kamu mau menargetkan skincare untuk orang-orang yang sering pakai makeup seperti Studio Tropic. Next, aku bakal bahas bisnis berikutnya yang pernah aku coba, dan ini bisnis sejuta umat, yaitu bisnis fashion. Actually, ini adalah bisnis paling pertama yang aku coba gitu ya, dan aku mulainya itu nggak stok sendiri gitu ya. Jadi aku mulai dengan jadi dropshipper dulu yang untung sekitar 10.000 gitu per piece, sampai bisa menjadi reseller yang bisa stok barang gitu. Tapi ujung-ujungnya gagal karena kalah bersaing. Bisa dibilang ini bisnis yang kasih aku paling banyak pelajaran, karena aku jalanin bisnis ini cukup lama gitu ya, mungkin 2 tahunan gitu. Nah, beda dengan bisnis skincare atau bisnis agency yang aku cuma cobain mungkin beberapa bulan aja, habis aku lihat kalau misalnya ini
masa depannya tidak ada titik terang, jadi langsung aku cut dulu kayak gitu. Nah, tapi dulu aku sangat berharap pada bisnis ini, tapi ujung-ujungnya malahan aku dapat banyak pelajaran soal persaingan dagang dan operasional dan lain-lain. Kenapa bisa gagal? Alasan pertama itu karena aku udah keenakan jadi reseller. Nah, jadi aku tuh salah satu reseller awal gitu ya dari seorang supplier kayak gitu. Nah, dan awal-awalnya itu sangat menarik gitu. Jadi kita udah dikasih fotonya gitu. Dan kita juga dapat diskon harga khusus reseller tanpa minimum order gitu. Jadi udah bener-bener enak banget gitu. All I have to do ya tinggal jualan doang kayak gitu di Instagram gitu kan. Dan si suppliernya juga dia tidak gitu aktif di sosmed dan dia hanya aktif di website. Jadi aku pikir kayak, wah ini sih enak banget gitu ya. Tapi realita nggak sesuai ekspektasi. Pas resellernya itu masih dikit sih enak ya. Tapi seiring berkembangnya si supplier dan makin mendapatkan banyak reseller, lama-lama antara reseller itu saling bersaing gitu. Karena kan kita semua ambil dari supplier yang sama, fotonya juga sama. Jadi akhirnya kita berkompetisi antara reseller kayak gitu. Dan juga lama-lama si supplier setelah mendapatkan reseller yang banyak, orderan dia kan makin banyak kan, lama-lama dia mulai seenaknya dan lama-lama si supplier memakan reseller. Jadi awal mulainya si supplier ini sangat dukung dan protect reseller. Kita reseller tuh ada grup sendiri gitu, dan si supplier juga nggak terlalu aktif di sosmed, hanya aktif jualan di website gitu, which is customer retail nggak banyak yang tahu gitu kan. Nah, tapi seiring berjalan tiba-tiba si supplier ini ganti strategi gitu. Mungkin dia mau pivot ke langsung B2C gitu ya, langsung ke customer gitu. Dan dia terjun ke sosial media dan langsung hajar dengan budget marketing yang gede-gedean gitu. Habis itu diskon reseller juga dihapus. Nah, otomatis kita reseller nggak akan bisa bersaing dong, kalah budget marketing dan kalah juga dari segi harga. Karena ya pasti supplier yang paling murah. Tips buat kamu yang mau coba bisnis fashion. Kamu harus ingat kalau reseller itu hanya titik mulai, oke? Kalau kamu rasa modal kamu minim, nggak apa-apa, kamu bisa mulai jadi reseller dulu gitu, sambil kamu nabung. Tapi kamu harus mikir jangka panjang. Kamu harus siap-siap nih, kalau misalnya reseller itu nggak akan bertahan selamanya kayak gitu. Pasti ada masa jenuhnya gitu. Jadi kamu harus siapin, kamu harus kumpulin modal untuk biar suatu hari kamu siap untuk produksi sendiri. Dan kedua, ambil foto produk sendiri gitu. Jangan keenakan gitu, tinggal terima jadi aja dari supplier dan kamu akhirnya bersaing dengan reseller lain yang menggunakan semua fotonya yang sama persis gitu. Nah, keluarkanlah effort lebih gitu. Contohnya ada temen aku nih yang berhasil menjadi reseller dengan cara dia mengambil extra effort untuk ambil foto produk on model biar bajunya itu dia pakai di badan dia sendiri, lalu dia foto aja sendiri gitu di rumah biar kelihatan berbeda dari reseller yang lain gitu. Jadi di mata customer itu ada value tambahan kayak gitu, dan lama-lama dia juga sambil mengumpulkan modal untuk suatu hari dia memproduksi brandnya sendiri. Kalau ditanya aku nyesel nggak cobain bisnis-bisnis yang gagal dan ngezonk ini, ya jujur enggak sih, karena ini memberikan aku banyak pelajaran yang bisa menjadi bekal untuk bisnis aku yang sekarang atau masa depan kayak gitu. Dan juga aku jadi memiliki banyak ilmu dan pengalaman yang bisa aku share di konten aku. Kalau sejauh ini aku udah share pengalaman aku jatuh bangun bisnis dan kamu rasa kamu juga mau punya bisnis sendiri, pastikan kamu nonton videoku yang ini karena udah aku share strategi terbaik untuk mulai bisnis di tahun 2024. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.